Bagaimana mungkin koperasi bisa merugikan masyarakat hingga 106 triliun rupiah? Ini adalah kejahatan keuangan terbesar sepanjang sejarah Indonesia dan pelakunya sempat divonis bebas. Inilah kisah hukum gelap dari KSP Indosuria, di mana kasus Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosuria Cipta merupakan kejahatan keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia dengan total kerugian mencapai lebih dari 106 triliun rupiah dan lebih dari 23.000 korban, di mana kasus ini bermula dari penyalahgunaan status badan hukum koperasi oleh pendirinya Hendri Surya dan rekannya Jun Indria yang menghimpun dana publik seolah-olah seperti lembaga keuangan resmi, padahal tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mula-mulanya, Indosuria ini berbentuk perusahaan multifinance yang diawasi oleh OJK. Namun, pada tahun 2012 mereka mengubah badan hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam untuk menghindari pengawasan ketat, karena koperasi hanya diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, yang mana pengawasan keuangannya relatif lemah untuk skema sebesar itu. Nah, dalam praktiknya, KSP Indosuria menawarkan produk simpanan berjangka dengan imbal hasil tinggi yaitu 8-12% per tahunnya kepada masyarakat umum termasuk non-anggota koperasi. Hal ini jelas melanggar pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa hanya bank yang boleh menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu, praktik tersebut juga menyalahi pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang menyatakan koperasi hanya menghimpun dana dari anggotanya sendiri. Penawaran investasi tanpa izin OJK ini juga melanggar prinsip transparansi dan legalitas dari sektor keuangan. Nah, ketika skema ini terkendala selama bertahun-tahun, sinyal bahaya pun mulai muncul pada tahun 2014. Nah, Kementerian Koperasi mengeluarkan teguran administratif karena KSP Indosuria tidak memberikan hasil rapat anggota tahunan, di mana situasi ini pada awal 2020 saat nasabah mulai gagal menarik dana mereka. Manajemen Indosuria kemudian batasi dana hingga maksimal 1 juta nasabah dan menunda cairan hingga 4 tahun ke depan. Pada Maret 2020, Barreskrim Polri menetapkan Hendy Surya dan Jun Indria sebagai tersangka atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang atau TPU. Nah, mereka di sini didakwa oleh jaksa penuntut umum pasal 378 penipuan, pasal 372 KUHP penggelapan, dan pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang pencegahan dan pemberantasan TPU, pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang perbankan. Namun, naasnya pada Januari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis bebas keduanya, dengan menyatakan bahwa kasus ini adalah unsur perdata antara koperasi dan anggotanya, bukan pidana. Vonis ini menimbulkan kegempaan karena dinilai mencederai rasa keadilan yang dialami sangat masif dan sistemik. Merespon hal tersebut, Kejaksaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA pada 29 Mei 2023 melalui putusan nomor 2931 kasasi garing PID dana khusus garing 2023 membatalkan vonis bebas dan menyatakan Hendy Surya bersalah. Ia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan denda 15 miliar. Subsidiarnya pun 8 bulan kurun. Sedangkan Jun Indria sendiri divonis 12 tahun penjara. Di sini MA mengatakan bahwa para terdakwa secara sadar telah menjalankan skema penggunaan dana ilegal dengan status sebagai koperasi.